Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat-Nya serta memberikan kita kesehatan yang tiada batas. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Sitinah. Saya dari Institut Teknologi dan Bisnis Nahdlatul Ulama Sampang dan jurusan saya yaitu Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan kepada teman-teman semuanya tentang apa itu bisnis startup. Sebelum kita mengenal banyak tentang bisnis startup, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, yang akan saya presentasikan ke depan. Yang pertama yaitu tentang pengenalan bisnis startup, tentang pengenalan produk life cycle, serta 6 aspek manajemen dan manajemen bisnis, serta analisis pasar yaitu STP. Yang pertama kita masuk pada materi bisnis startup. Apa itu bisnis startup? Yaitu bisnis yang baru saja dirintis maupun bisnis yang sedang dirintis. Bisnis startup merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi maupun digital. Pada umumnya, bisnis startup ini sendiri lebih mengutamakan berbagai ide baru yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat maupun konsumen yang ada di pasaran. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat ini, perusahaan startup biasanya mengacu kepada perusahaan yang memberikan atau memiliki layanan maupun produk yang bergerak pada bidang teknologi maupun digital. Jadi kesimpulannya, bisnis startup di sini yaitu bisnis yang baru dirintis ataupun yang sudah dirintis tapi masih berada di tahap bawah. Dan biasanya startup di sini berhubungan dengan yang namanya teknologi ataupun digital atau berbasis teknologi dan digital. Sudah banyak kita ketahui bersama salah satu contoh dari perusahaan bisnis digital yaitu seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan masih banyak lagi bisnis startup yang sudah didirikan di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa predikat atau penghargaan yang diberikan pada startup yang sudah berdiri. Mulai dari startup yang paling bawah, menengah, sampai pada startup yang sudah established atau sudah sukses atau sudah berkembang pesat. Contoh startup yang sudah berkembang pesat itu seperti Amazon.com, perusahaan Amazon.com yang berada di Amerika Serikat, di mana ini adalah perusahaan retail online terbesar dan termaju di dunia. Dan beberapa predikat atau penghargaan yang diperoleh oleh perusahaan startup di sini, pertama yang paling terbawah yaitu Cockroach, yaitu penghargaan yang dimiliki oleh bisnis startup yang memang baru pertama berdiri, misal baru berdiri 1 tahun atau 2 tahun. Yang kedua yaitu Ponies. Ponies di sini diberikan kepada perusahaan yang memiliki nilai 10 juta dolar. Selanjutnya yaitu Centos. Centos di sini yaitu penghargaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai 100 juta dolar dan memiliki produk berkelanjutan. Selanjutnya yaitu di atas Centos ada The Unicorn. Unicorn di sini diberikan kepada perusahaan atau bisnis yang memiliki nilai lebih dari 1 miliar dolar. Di atasnya lagi ada yang namanya Decacorn, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan atau bisnis yang memiliki nilai 100 miliar dolar.
Selanjutnya yang paling tinggi yaitu hektakon, yaitu penghargaan atau predikat yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki nilai 100 miliar dolar ke atas. Seperti tadi yang sudah disebutkan, seperti Amazon.com. Di Indonesia biasanya yang mendapatkan penghargaan yaitu pada tingkat unicorn seperti Gojek, Traveloka maupun Tokopedia. Itu mendapatkan penghargaan unicorn, di mana memiliki nilai lebih dari 1 miliar dolar. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan PLC, yaitu Product Life Cycle atau alur hidup sebuah produk. Jadi dalam bisnis startup itu kita bahas juga yang namanya alur hidup sebuah produk. Karena yang namanya produk di sini pasti mengalami yang namanya tingkatan kehidupan atau tingkatan kehidupan produk tersebut di mata konsumen atau masyarakat. Nah, apa itu product life cycle? Di sini yaitu suatu konsep yang menggambarkan serangkaian perjalanan atau tahap yang dilalui suatu produk, mulai dari tahap pengenalan, pengembangan hingga akhirnya keluar dari pasar. Istilah PLC atau konsep PLC pertama kali dikenalkan oleh Levitt pada tahun 1965 dalam artikelnya yang berjudul Exploit the Product Life Cycle. Selanjutnya kita masuk pada tahapan-tahapan yang dimiliki oleh product life cycle. Tahapan di sini kita contohkan pada satu produk. Tahapan di sini terdiri dari introduction, growth, maternity, dan decline. Pertama, produk yang baru diproduksi oleh sebuah perusahaan atau bisnis pasti memasuki tahap yang namanya introduction atau pengenalan, di mana di sini produk tersebut harus atau membutuhkan yang namanya pengenalan atau promosi terhadap masyarakat. Tujuannya untuk mengenalkan produk tersebut pada masyarakat, yang awalnya masyarakat tidak mengenal produk tersebut hingga akhirnya masyarakat mengetahui keberadaan produk tersebut. Nah, selanjutnya produk tersebut pasti memasuki yang namanya growth, tahap growth yaitu pertumbuhan. Setelah produk tersebut dikenal oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat merasa membutuhkan produk tersebut, sehingga banyak masyarakat atau konsumen yang mengonsumsi produk tersebut. Nah, di sini berarti produk ini mengalami yang namanya pertumbuhan, baik dari tingkat produksi maupun pemasaran. Selanjutnya, sebuah produk pasti masuk pada tahap maternity atau kematangan atau pendewasaan. Artinya, sebuah produk pasti tidak membutuhkan lagi yang namanya promosi, karena produk ini sudah dikenal oleh banyak masyarakat, sudah familiar dengan masyarakat atau masyarakat sendiri atau konsumen sendiri sudah memiliki loyalitas yang tinggi terhadap masyarakat, terhadap produk tersebut. Itu yang dimaksud dengan kematangan. Setelah produk ini mengalami kematangan, pasti sebuah produk mengalami yang namanya penurunan atau decline. Setelah produk ini mengalami pertumbuhan atau establish, dikenal banyak masyarakat, pasti pada suatu titik itu akan mengalami penurunan. Apa yang menyebabkan produk tersebut mengalami penurunan? Biasanya dikarenakan adanya atau tidak adanya inovasi terhadap produk tersebut. Yang kedua, bisa jadi karena masyarakat sudah tidak membutuhkan lagi produk ini. Dan yang ketiga, adanya pesaing atau
pesaing-pesaing dari produk sejenis yang bisa mengalahkan produk ini. Nah, itulah beberapa tahapan dari product life cycle sebuah produk. Jadi ketika kita mau memulai bisnis startup, kita harus mempelajari dulu yang namanya product life cycle agar kita mengetahui perjalanan dari sebuah produk hingga akhirnya kita termotivasi untuk melakukan yang namanya inovasi. Selanjutnya kita masuk pada 6 aspek manajemen bisnis. 6 aspek di sini tentu sangat penting bagi perusahaan yang baru merintis atau bisnis startup. Di sini 6 aspek manajemen terdiri dari market, money, man, material, machine, dan method. Market yang pertama yaitu market atau pasar. Jadi sebuah bisnis startup itu harus melakukan analisa dulu atau research pasar dulu. Seperti apa sih pasar yang dibutuhkan bagi produk saya, bagi produk yang sudah saya rintis ini. Jadi harus melakukan yang namanya riset. Segmentingnya di mana, target pasarnya di mana, atau posisi produk terhadap konsumen itu bagaimana, itu harus dianalisa dulu. Yang kedua yaitu money atau uang, finansial dari perusahaan. Nah, finansial di sini juga salah satu faktor penting yang harus dipenuhi bagi sebuah perusahaan, terutama bagi perusahaan yang mau merintis atau baru merintis dari nol. Yang ketiga yaitu man, manusia, sumber daya manusianya atau tenaga kerja. Kita membutuhkan tenaga kerja berapa sih dalam memulai sebuah usaha? Biasanya kalau dalam bisnis startup itu kita tidak terlalu membutuhkan banyak karyawan, karena di sini memang perusahaan yang dimulai dari bawah. Dan biasanya karyawan-karyawan yang bekerja di bisnis startup di sini bisa berjumlah 3 orang, 4 orang, atau 5 orang. Dan biasanya perannya itu multitasking atau bisa berperan apa saja dalam perusahaan tersebut. Dia bisa berperan sebagai karyawan produksi, bisa juga menjadi pemasaran dalam bidang pemasarannya. Itu gambaran dari sumber daya manusia yang dibutuhkan dari sebuah bisnis startup. Selanjutnya kita masuk pada material atau bahan baku. Bahan baku apa saja yang akan dibutuhkan ketika kita mau memulai sebuah bisnis, terutama bisnis startup. Selanjutnya yaitu mesin atau mesin teknologi. Dalam memulai sebuah bisnis, kita pasti membutuhkan yang namanya teknologi atau mesin untuk operasional atau pengelolaan dari sebuah produksi. Selanjutnya yaitu metode atau teknik atau cara dalam pengelolaan sebuah perusahaan, baik dari segi produksinya, pemasarannya, atau pendistribusiannya. Kita perlu yang namanya metode atau cara yang tepat. Terutama kita harus menerapkan manajemen yang baik sehingga perusahaan tersebut berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh kita. Selanjutnya kita masuk pada market analysis atau analisis pasar. Apa itu market analysis? Yaitu penganalisisan untuk mempelajari masalah pasar seperti lokasi pasar, luasnya pasar, sifat dan karakteristik pasar. Jadi sebelum kita memasarkan sebuah produk, kita harus menganalisa dulu atau melakukan research pasar dulu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Seperti lokasi pasarnya, luas pasarnya, sifat dan karakteristik pasarnya. Di sini pasti berhubungan dengan yang namanya istilah STP
atau segmenting, targeting, dan position. Apa itu segmenting? Yaitu pembagian kondisi pasar yang heterogen menjadi homogen dengan berbagai karakteristik. Jadi yang pertama kita bagi dulu pasarnya seperti apa. Baik itu dari segi jenis kelaminnya, usianya, pendapatan masyarakatnya, faktor geografisnya, ataupun populasi penduduknya. Misal kita mau menjual yang namanya pakaian, kita harus analisis dulu pakaian untuk pria atau untuk wanita atau untuk orang tua ataupun untuk anak-anak. Kita harus menganalisanya dulu. Selanjutnya kita melakukan yang namanya targeting, yaitu mengevaluasi berbagai segmen untuk memutuskan segmen yang akan menjadi target. Setelah kita melakukan yang namanya segmen, kita masuk pada targeting, di mana seperti tadi, misal dari segi jenis kelamin, apakah kita mau memproduksi atau memasarkan busana untuk perempuan atau laki-laki. Kita harus tentukan, misal kita harus memilih untuk busana perempuan. Selanjutnya kita masuk pada positioning atau posisi produk yang membedakan dengan produk lainnya. Misal kita sudah menentukan target dari pasarnya, yaitu busana untuk perempuan. Nah, setelah kita melakukan target tersebut, seperti apa sih cara kita menjualnya? Bagaimana cara kita memberikan harga, ataukah kita mau memberikan harga yang lebih murah dari pesaing lainnya, dari produk sejenis lainnya, ataukah kita memberikan yang lebih mahal? Atau dari positioning di sini, apa sih keistimewaan produk kita terhadap konsumen yang sudah menjadi target kita yang bisa membedakan dengan produk lainnya? Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan, beberapa pembahasan mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam memulai bisnis startup. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dan semoga materi yang saya sampaikan di sini memberikan manfaat, dan saya juga minta maaf karena di sini apa yang saya sampaikan memiliki banyak kekurangan karena memang kemampuan saya sudah sebatas ini. Baiklah, saya tutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.